anak-anak, apa kabarmu hari ini? Miss berharap kamu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajarnya ya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke subtema 4 tentang cuaca, iklim, dan musim dari buku tematik tema 5, pembelajaran 1, 2, dan 3. Sebelum kita mulai materi pelajaran kita untuk hari ini, kamu berdoa dulu ya. Nah, kalau sudah berdoa, mari kita mulai materi pelajaran kita untuk hari ini. Cuaca, musim, dan iklim. Indonesia adalah negara yang berada di garis khatulistiwa bumi. Musim di negara kita hanya ada dua jenis, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Jika cuaca cerah berlangsung terus-menerus, tanda musim kemarau sedang berlangsung. Sesekali cuaca berawan. Jika cuaca mendung dan hujan sering terjadi, itu tanda musim hujan telah tiba. Jika cuaca cerah dan hujan datang silih berganti, itu bertanda sedang memasuki masa peralihan atau pancaroba. Saat seperti ini, cuaca cepat berubah, mulai dari cuaca cerah, berawan, mendung, lalu hujan. Mari kita membaca teks cuaca dan perubahannya. Cuaca adalah keadaan udara pada suatu daerah wilayah yang sempit dalam waktu yang relatif singkat. Misalnya cuaca di Surabaya cerah, tetapi di Malang hujan. Unsur cuaca selalu berubah-ubah, terkadang di suatu kota hujan di pagi hari dan panas di siang hari. Cuaca dapat berubah setiap harinya dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu suhu udara, kelembapan udara atau jumlah uap air di udara, dan kecepatan beserta arah angin. Perbedaan cuaca bisa terjadi karena sudut pemanasan matahari yang berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain, karena perbedaan lintang bumi. Cuaca dapat diperkirakan berdasarkan ketiga hal di atas. Indonesia memiliki lembaga yang bertugas melakukan perakiraan cuaca. Lembaga tersebut adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Tugas kerjakan dari LKS halaman 69. Perbedaan cuaca, musim, dan iklim. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar orang menyebutkan istilah cuaca, musim, dan iklim. Namun, banyak di antara kita yang masih bingung tentang definisi dan perbedaan dari istilah dimaksud, sehingga pemahaman dan penggunaannya sering rancu dan tertukar-tukar. Cuaca, musim, dan iklim pada dasarnya merupakan kondisi udara atau atmosfer di suatu wilayah tertentu yang meliputi suhu udara, intensitas sinar matahari, kelembapan udara, aliran angin, dan sebagainya. Cuaca merupakan keadaan udara secara keseluruhan pada suatu saat, termasuk perubahan, perkembangan, dan menghilangnya suatu fenomena. Cuaca terjadi karena suhu dan kelembapan yang berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Contoh cuaca adalah cerah, berawan, dan hujan. Musim. Keadaan cuaca yang paling sering terjadi di waktu tertentu. Biasanya terdapat 1 tahun atau ada 4 musim. Musim dingin, musim panas, musim gugur, dan musim semi. Sedangkan di Indonesia yang merupakan negara tropis hanya terdapat 2 musim, musim kemarau dan musim hujan. Pada musim kemarau biasanya terjadi cuaca mendung dan hujan, sedangkan pada musim kemarau cuacanya terjadi cerah dan berawan. Iklim, kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang. Iklim dapat berubah dalam jangka waktu yang lebih lama, sehingga hitungan tahun. Iklim suatu daerah dipengaruhi oleh posisi matahari terhadap suatu daerah di bumi. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa cuaca itu keadaan udara diukur dalam waktu yang singkat. Kalau iklim itu dalam waktu yang panjang. Cuaca, musim, dan iklim merupakan keadaan di wilayah tertentu. Musim terjadi dalam waktu yang lama daripada cuaca, sedangkan musim diamati dalam hitungan bulan, iklim diamati dalam hitungan tahun. Ya, itulah perbedaan antara
iklim, musim, dan dan cuaca. Sekarang kerjakan dari LKS halaman 73. Mengurangi pecahan berpenyebut sama. Kalau di pembelajaran subtema 3 kemarin kita mempelajari tentang penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Nah, di pembelajaran subtema 4 ini kita akan belajar tentang mengurangi pecahan berpenyebut sama. Cara untuk mengurangi dua pecahan yang sama penyebutnya adalah dengan mengurangi pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tetap. Perhatikan contoh berikut. 3/4 dikurang 2/4 sama dengan 1/4. Ya, penyebutnya sama, jadi pembilangnya saja yang kita kurangi. Selanjutnya, contoh lainnya, 5/6 dikurang 1/6 sama dengan 5 dikurang 1 sama dengan 4. Karena penyebutnya sama, 6, yaitu kita tulis saja ya, 6. Jadi, 5/6 dikurang 1/6 sama dengan 4/6. Untuk mengurangkan pecahan dengan penyebut sama, kita hanya perlu mengurangkan pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Jadi, kita mengurangi pecahan berpenyebut tetap. Jadi, jika kita mengurangi pecahan berpenyebut yang sama, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. 5/6 dikurang 4/6 sama dengan 5 dikurang 4/6 sama dengan 1/6. B. 9/15 dikurang 5/15 sama dengan 9 dikurang 5/15 sama dengan 4/15. Bersatu untuk menciptakan lingkungan bersih. Salah satu sikap bersatu perlu kita terapkan, yaitu bersatu menjaga kebersihan lingkungan. Hal ini penting demi terwujudnya lingkungan yang sehat bagi kepentingan bersama. Bersatu dalam menjaga lingkungan tetap asri dan sehat, sehingga kehidupan akan terasa nyaman. Amatilah gambar berikut dengan sesama. Mari kita amatin ya gambar tersebut ya. Pada gambar tersebut menunjukkan bentuk kegiatan kerja bakti yang dilakukan masyarakat. Kerja bakti dilakukan secara bersama-sama. Melakukan kerja bakti akan menciptakan kerukunan di antara sesama masyarakat dan meningkatkan persatuan serta kesatuan. Karya dengan teknik menempel dan menjahit. Nah, sekarang kita akan belajar teknik menempel dan menjahit. Kamu boleh lihat dari buku LKS kamu halaman 71 ya. Proses pembuatan karya 3 dimensi diawali dengan membuat pola, menggunting pola, menjahit pola, dan mengisi karya jahit 3 dimensi dengan bahan pengisi. Perhatikan gambar ya. Tapi sebelumnya, apa itu karya 3 dimensi? Karya seni 3 dimensi adalah karya seni yang dibatasi oleh 3 sisi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Karya seni 3 dimensi juga memiliki volume, menempati ruang, dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Selanjutnya, kita kembali lagi diawali dengan membuat pola. Pembuatan pola adalah bagian-bagian karya jahit yang dibuat dari kertas untuk diciplak ke atas kain sebelum kain digunting dan dijahit. Jadi pertama itu kita buat dulu pola. Selanjutnya pola itu kita potong dan setelah itu setelah dipotong tempel pada kain flanel. Kemudian gunting sesuai pola tersebut seperti gambar.
Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.